Bandung ada berapa, Surabaya ada berapa, kita minta datanya semua itu. Di Amerika ada berapa, di Inggris ada berapa, harus ada. Setiap orang Betawi lahir itu hari ini lahir di Kalimantan, hari ini lahir di Bandung. Jadi berapa tanpa orang Betawi? Ini nggak ada sama sekali, karena yang diurusin dana hibah. Cuma dana hibah yang diurusin. Sebetulnya kampus Betawi kalau nggak ada dana hibah nggak ada kegiatan. Anda tahu sendiri. Betul nggak? Tapi hebatan Bang Anjing dari beberapa kegiatan, bang rumahnya, apalagi yang kegiatan, nggak pakai dana hibah. Ya kan? Oleh sebab itu bedanya harus bersatu. Orang Betawi banyak ambeknya. Ya, orang Betawi banyak ambeknya. Ambeknya saudara sama orang tua di kampus Betawi. Tapi sama pemerintah nggak bisa ambek. Kenapa? Karena memang yang punya uang. Coba kalau seandainya pada waktu pilkada orang Betawi bilang, pokoknya gubernur harus orang Betawi. Kalau gubernur atau wakil kita ambil lebih besar daripada dana hibah yang 5 miliar, adalah kita jadi pengemis, MPR aja disodor-sodorin untuk PP roketnya begini, nggak mau dana hibah. Maka mau lah, dari dulu dipaksa-paksa udah nggak perlu lah, jadi dipaksain harapin dana hibah, cuma karena hal yang besar kemudian kita lewatkan. Ini kan model penjanji zaman dulu. Kita dikasih dikit, dirampoknya banyak. Udahlah, saatnya kita bersatu tanpa lagi melihat yang penting kalau merasa Betawi ya bisa pikirin ini bareng-bareng. Nggak usah juga merasa pintar, lebih pintar, karena kita semua pasti butuh masukan dari teman-teman. Sekecil apapun setidaknya dia sudah menunjukkan itikat baiknya untuk bisa berkontribusi dalam persoalan masa depan kita. Kalau kita dulu terjebak dalam primordialisme, sekte, curiga ini bersatu gara-gara ya kali pengen dapat dana hibah. Ya nggak usah begitu, kan juga PRT, kok bisa lewat itu semua. Kita PRT ganti, gue lewat itu semua kepada bisa dapat dana hibah kan begitu. Jadinya kita jadi manajemen itu nggak bagus, nggak bagus lah. Padahal ini dibutuhkan kebersamaan. Saya berharap ini momentum terbaik. Mikotnya bagus dan tinggi, sehingga kita bisa membersihkan pikiran-pikiran, hati, untuk langkah kita ke depan agar menjadi lebih baik. Udah nggak ada lagi lah kamus yang nggak ada daunnya, kamus yang ada daunnya. Tapi ada kita satu lah bicara tentang depan. Karena kalau kita nggak rame-rame gitu kayak debat, habislah kita. Sementara nggak ada yang ngomongin, yang dapat dana hibah duitnya nggak dipakai buat dorong-dorong agar hidup itu keluar, pergub itu keluar. Dan jangan sampai lah kita nikahin perawan kalau kita pakai kita lihat ini gitu. Sementara barang itu kita berharap cobalah mari mumpung ini hari baik di saat ulang tahun Jakarta, kita jadikan ini sebagai momentum. Sudah tepatlah apa yang digagas oleh teman-teman pada hari ini. Saya kira itu, dan untuk Betawi apapun pasti akan saya dan teman-teman melakukan tanpa harus melihat undang-undang berbicara tentang hukum dan sistematika serta siapa yang berwenang mengesahkan. Nah, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, di situ ada klausul bahwa 2 tahun sejak undang-undang itu disahkan, DKI resmi tidak berstatus lagi sebagai ibu kota negara. Dan juga saat ini kita sudah dalam proses bagaimana kita menyampaikan usulan perubahan undang-undang tentu dengan subjektivitas kepentingan. Bagaimana hak privilege Betawi itu diatur secara utama di dalam rancangan undang-undang. Saya mau izin sedikit ya, nggak banyak ya. Di sini ada catatan, saya sudah buat, juga saya serahkan juga kepada Bang Vicky, ya. Itu
di bab 9 tentang kemasyarakatan bagian kedua. Nah, itu ada redaksi yang berkata bagian kedua hak khusus masyarakat Betawi. Ini usulan yang harus kita sempurnakan. Pemerintah daerah mengakui, menghormati, melindungi, serta memberikan hak khusus kepada masyarakat Betawi sebagai penduduk di daerah khusus desa Saraya yang ditetapkan oleh peraturan daerah khusus. Jadi undang-undang sudah jadi payung, maka pemerintah harus mengakomodir peraturan turunannya dengan peraturan daerah khusus. Biasanya itu di daerah di Aceh, di Papua itu ada Pergasus kita belum. Terus pasal 25 bidang politik. 1. Pemberian hak khusus pada masyarakat Betawi dalam bidang politik adalah setiap pasangan calon kepala daerah diwajibkan untuk diikuti oleh sedikitnya seorang tokoh politik atau tokoh masyarakat Betawi. Jadi berapapun nanti calon kepala daerahnya wajib salah satunya Betawi. Ada tiga dalam satu Betawi. Ayat 2. Pimpinan DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota sedikitnya wajib diduduki oleh seorang tokoh partai politik yaitu unsur masyarakat Betawi yang politik. Nanti itu saya sempurnakan forum-forum seperti ini akan menjadi forum yang sangat bermanfaat agar aspirasinya menjadi makin sempurna. Pasal 26 sumber daya manusia ayat 1, masyarakat Betawi berhak mendapatkan beasiswa khusus untuk mengikuti semua strata jenjang pendidikan. Artinya sampai kepada jenjang pendidikan, kalau sekolah-sekolah militer juga karena itu ada sekolah militer. Kemudian ayat 2. Menarik sekali pertemuan pada hari ini. Pertemuan pertama memberikan sebuah lagu yang bukan dari yang pertama, hari ini kita berdialog, lalu kita berkesimpulan bahwa Betawi itu bukan kecun. Jadi kalau Betawi itu bukan kecun, itu artinya Betawi itu Jawa. Yang seperti apa yang disebut Jawara Betawi itu? Yang dimasukkan jadi Jawara Betawi dalam pertemuan. Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati tuan rumah dari baik juga dan juga guru kita Al-Mukarram Syekh Jailani. Yang saya hormati para adik ulama, para tokoh, para jaliah yang ada di sini yang perlu istiqomah ulama, suami dan juga para ulama sini hadir yang dari baru saja memberikan pencerahan kita panjang dan lebar. Kiai Lutfi juga yang ada Mas Lutfi, teman dan saya juga Kang Sem, ada pengusaha Devi, ada politisi muda Bang Mujahid, sedikit anak-anak di Surabaya ini. Juga sekjen saya nih, sekjen Polri, Bang Hamzah, juga ketua saya juga ketua RKP nih, Bang Begi. Ini rakam dan selain budayawan juga ini donor darah. Jadi kalau yang mau donor darah, Bang Begi. Beliau ketua Palok Merah Indonesia dan Jakarta Barat. Juga yang tadi ada dua lawyer, ada Bang Jafari dan Bang Ibrahim. Juga perwakilan dari Bang Betawi ini ada Bang Daud, ada langsung lagi Bang Daud sudah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mau izin, saya masih
bisa bicara di sini. Mohon izin abang-abang senior sekalian. Jadi saya langsung aja. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah saya akan terenyuh ketika baca Jakarta hajatan. Di mana-mana kalau Jakarta hajatan, di mana-mana kalau kita hajatan, itu pasti ada berkat-berkatnya yang dibagi untuk ke saudara-saudara yang biar berkah ya kan. Nah, pertanyaan saya hari ini, apakah pihak gubernur udah nyiapin berkatnya di Bapak Betawi yang hari ini hajatan? Jadi itu pertanyaan kritis dari saya hari ini, karena saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh senior saya, Pak Kiai Lutfi. Jangan sampai Betawi selama usulan ini tentunya perlu kita kawal dan juga kita perlu cermati. Terakhir sudah ditandatangani Presiden Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kita harus lihat prosesnya. Jangan lupa gue besar. Kalau kita aku kita orang Betawi, yuk kita bersatu kompak. Setuju nggak nih? Setuju nggak? Kapan kita akan bersatu? Itu diharapkan yang kami insya Allah di Masjid As-Sadah ini akan membawa ke depan konsep kalau kiranya baik ditanggung, walaupun kata Bang Haji tadi udah masuk kemana itu, tapi belum kita harus siap lagi. Maka Jakarta dipindah ke Kalimantan, itu siap. Kita akan jadikan Jakarta itu daerah khusus yang mungkin didominasi oleh kaum Betawi. Itu ada yang selama ini jadi marginal, dilupai. Betul nggak? Betul nggak? Mau bangkit nggak? Bersatu. Ada kata Rasulullah SAW. Hadir. Ego tinggal. Yuk kita bersama ya. Seperti apapun Anda, apabila Anda bersatu, insya Allah penolong kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Islamnya yang itu demikian. Maka oleh karena itu pada siang hari ini bukan hanya silaturahim yang kita harapkan, ada pemikiran baik yang kita bisa tuangkan di dalam satu undang-undang ya, yang kita akan sampaikan nanti kepada gubernur, pada DPRD, pada Kemendagri. Mudah-mudahan kalau berkompak semuanya akan diperjuangkan, akan dijadikan Betawi ini jadi bukan saya kira kalau banyak saya bicara, tapi konsep yang diberikan. Saya menjadi kok orang Betawi, orang besar, jalan sendiri, masuknya ke belakang kelip lagi. Ya Allah, yuk Pak, kok gimana caranya nih? Bagaimana caranya? Kita kompak, kita rukun, kita bersatu. Bahasa saya dari dulu punya senjata namanya kapak, petik panas, kudu dipotong. Kalau kita pada kompak monas isek. Gimana caranya? Kita bersatu yuk, biar kita diharapkan. Betawi, Lampung, DPR, Rio, Rakyat, Rihaja, Jabodetabek, Depok.
Siapa yang gak kenal sama FBR? Lihat tongkrongannya aja udah keder. Kalau musuh emang pantang dia cari, ada yang jual terpaksa dia beli. Ondel-ondel yang jadi lambangnya, kudu kita jaga kelestariannya. Jangan sampai kita punya budaya terus hilang gak tahu juntungannya.